Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pengurus takmir dan seluruh jamaah Masjid Raisiyah yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan keselamatan, kesehatan lahir batin, keberkahan. Kita semua mendapatkan kekuatan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang kita lakukan senantiasa berada dalam koridor ketaatan dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta nadrah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken. Kita lanjutkan pembahasan tentang beberapa tuntunan doa dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya kita berada pada hadis yang ke-9 dari bab ini dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi, menghimpun hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Muallif Al-Imam Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum ila an qala wa an aliyin radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul Allahumma hdini wasaddidni wa fi riwayatin Allahumma inni as'alukal huda wassadada. Rawahu Muslim. Kanjeng Nabi dawuh dumateng Sayyidina Ali, qul wahai Ali, katakanlah, berdoalah, Allahumma hdini, ya Allah beri aku hidayah, wasaddidni, dan beri aku sadad. Nanti kita bahas apa artinya sadad dan kita baca dulu wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wassadada, dan aku mohon kepadamu as-sadada. Dalam syarah dikatakan as-sadad al-istiqamatu wal qasdu fil amri. Sadat itu artinya keistiqomahan. Wal qasdu fil amri, selalu punya tujuan baik dalam setiap urusan. Ini makna sadad. Rawahu Muslim, doa ingkang diajaraken Kanjeng Nabi untuk Sayyidina Ali, tapi juga pasti tidak hanya khusus untuk Sayyidina Ali, diajarkan juga hadis ini kepada kita dan sampai kepada kita untuk bersama kita amalkan. Mugi-mugi nggih saged ngamalaken. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama ten riwayat menika disebutkan dua versi. Yang pertama versi napa nggih? Sebenarnya tidak perintah, cuma kalau dari segi bahasa kemawon fi'il amr, kata perintah.
Tapi bukan berarti ketika berdoa itu kita merintah Gusti Allah mboten. Kita memohon. Buktinya disebutkan dalam riwayat yang kedua versi permohonan. Jenengan raosaken riwayat pertama itu, ya Allah beri aku petunjuk dan beri aku keistiqomahan. Itu kan kata perintah dari segi bahasa. Tapi hakikatnya nggih permohonan. Karena kita itu derajatnya tentu tidak lebih tinggi dari Gusti Allah. Kita itu makhluk, sedangkan Allah itu Khalik, pencipta kita. Allah itu maha tinggi. Maka ketika ada kalimat seakan-akan memerintah dari bawah ke atas, tidak ada yang mengartikan bawah ke atas itu perintah, tapi permohonan. Kalau kita ilustrasikan manusia, wonten atasan, wonten bawahan. Kalau atasan memerintah dengan kata perintah kepada bawahan, yaitu kita artikan perintah. Kita artikan instruksi. Tapi kalau bawahan memerintah atasan dari segi bahasa, ya tentu tidak kita artikan sebagai perintah, tapi ini permohonan. Ini permintaan dari orang yang kedudukannya di bawah kepada pihak yang secara makom dan kedudukan ada di atas. Demikian pula dalam riwayat yang ke-9 ini, bahwa ini adalah permohonan kita dari seorang hamba kepada Sang Pencipta, inggih menika Allah Ta'ala. Ini makna yang pertama, sampun. Apa perbedaan riwayat pertama dan kedua? Lalu yang kedua secara makna yang perlu kita pahami, kita sampaikan menurut syarah dari hadis ini. Ada dua hal yang dimintakan oleh Kanjeng Nabi dan itu diperintahkan kepada Sayyidina Ali, diajarkan kepada umat beliau, kalau kalian berdoa masukkan dua permohonan ini. Ingkang nomor setunggal, minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sering kita sampaikan di awal kuliah subuh. Semoga apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, mulai ya tidak hanya bangun tidur, mulai bangun tidur sampai tangi malih. 24 jam dalam sehari, 24 kali 7 dalam satu pekan, 29 atau 30 kali 24 jam dalam satu bulan, 300 berapa hari itu? 365 hari, sekitar itu dalam setahun. Semoga apapun yang kita lakukan itu senantiasa di bawah bimbingan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek mboten salah. Kalau kula lan panjenengan sedanten nggak ada HP merek Samsung, misalnya Samsung niki pabrike ten Malang, makane diceluk Samsung. Coba pabrike ten jabone Malang, nggih mereke Masung gitu. Cuma emas lek diwalik napa? Sam gitu. Akhirnya kan Samsung, pabrike ten Malang paling niki. Paling enggak sing nemokaken lah tiyang Malang. Jenenge itu Sung ngoten ya, celukane Masung. Umpami wonten tiyang kagungan merek Samsung, maka buku petunjuknya, bahasa Arabnya buku hidayahnya nih, buku bimbingannya nggih kedah damel tuntunan buku yang diterbitkan oleh merek Samsung. Ojo sampai HP ini Samsung tapi petunjuknya pakai buku panduan merek iPhone. Kinten-kinten Samsungnya kongslet napa mboten? Di kongslet kabeh, salah kabeh. Karena dia salah dalam memilih petunjuk, dia salah dalam memilih
hidayah dalam bahasa tanda kutip. Maka apapun yang kita lakukan niki mugi-mugi tepak boten kepreset. Kula lan panjenengan sedanten sebagai manusia niki boten kongslet. Maka kita minta hidayah kepada Allah, beri saya hidayah. Dan hidayah itu ibarat hujan, kita harus keluar dari ruangan untuk mendapatkan basahnya hujan itu. Maka hidayah secara umum wonten kalih Bapak Ibu sekalian, nomor setunggal hidayatul iman, yang kedua hidayatul irsyad. Hidayatul iman, petunjuk Gusti Allah untuk menjadikan orang itu beriman atau tidak beriman. Kalau yang kedua hidayatul irsyad, hidayah dalam bentuk wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Maka di antara dua jenis hidayah ini, yang pertama hidayatul iman itu hak khusus Gusti Allah. Tidak ada selain Gusti Allah yang bisa memberi orang itu petunjuk untuk beriman. Hidayatul iman ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah lah yang bisa memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Berarti menurut ayat ini tertutup semua kemungkinan, semua potensi hidayah iman dari selain Gusti Allah. Artinya yang bisa memberikan hidayah jenis iman ini hanya Gusti Allah. Maka bersyukurlah kita mendapatkan hidayah iman dan Islam. Bersyukur napa mboten? Bersyukur kita dijadikan orang beriman, kita dijadikan orang Islam, mugi-mugi istiqomah, kita wafat dalam keadaan iman Islam, dan di akhirat nanti kita dibangkitkan oleh Allah dengan membawa iman Islam kita di bawah panji bendera Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara pembuka hamdalah para mubaligh niku dikatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidayah ini. Dan kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau tidak diberi, dikaruniai oleh Allah Ta'ala. Ini hidayah yang hidayatul iman. Apa nikmat setelah iman dan Islam ini? Yang pertama tentu iman Islam. Yang kedua nikmat sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa mengaruniai kita nikmat-nikmat ini, dan sebagaimana Allah telah memberi kita nikmat ini, Allah tambah lagi nikmat ini, dan sebagaimana Allah memberi kita nikmat ini dan ditambah, semoga Allah berikan keberkahannya. Dan sebagaimana Allah memberikan keberkahan nikmat ini, Allah lestarikan, Allah abadikan. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, niki jenis hidayah ingkang nomor setunggal, hidayatul iman. Yang kedua, hidayatul irsyad. Hidayah tentu hakikatnya dari Gusti Allah, tapi dititipkan melalui nasihat-nasihat manusia. Wejangan-wejangan yang diberikan kepada manusia itu juga jenis hidayah. Namanya hidayatul irsyad. Kalau jenis yang kedua ini bisa dilakukan, bisa diikhtiarkan manusia. Kita mendapatkan nasihat dari kiai kita.
Kita mendapatkan nasihat dari guru kita. Kita mendapatkan nasihat dari orang yang lebih tua, yang dalam bahasa Indonesia sudah banyak makan garam, sudah banyak ilmu dan pengalamannya. Mantun ngoten panjenengan mireng nasihat dari seorang ulama. Lalu panjenengan tergerak untuk melakukan kebaikan dengan modal nasihat yang diberikan tadi itu. Maka manusia bisa berperan di sini. Gusti Allah dawuh, fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan, berikanlah nasihat, karena sesungguhnya peringatan dan nasihat itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita minta ini semua dikaruniakan Allah kepada kita. Maka ketika kita minta Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku memohon kepadamu beri kami hidayah. Berarti satu, Allah terus melestarikan bahkan menguatkan iman Islam kita. Allahumma amin. Dan yang kedua, Allah terus memberikan keistiqomahan kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu, mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Buya Nur Hasanuddin. Kita setelah mendengarkan, terus kita mendapatkan ilmu. Ilmu ini tidak bisa diterjemahkan ke bahasa selain bahasa Arab kecuali dengan ilmu. Kalau makrifah, Bapak Ibu sekalian, makrifah itu bisa diartikan dengan pengetahuan. Pokoknya apa yang kita tahu itu namanya makrifah. Kalau dilengkapi harokatnya makrifatun, celukane yutun. Makrifatun silahkan diartikan dengan pengetahuan. Sains diartikan dengan apa? Sains. C tulisannya lek bahasa Inggris ya. Kita baca sains. Ada teknologi, kita artikan teknologi. Tapi kalau ilmu berbeda dengan pengetahuan. Ilmu berbeda dengan sains. Sudah pas tiang-tiang Indonesia, orang-orang Melayu mengartikan al-ilmu dalam bahasa Arab menjadi ilmu dalam bahasa Indonesia. Duka ten Inggris diterjemahaken napa kula mboten semerap. Wonten sing nate urip ten Inggris atau mungkin ten Jodipan ten keluargane biasa tiap hari pakai bahasa Inggris. Nopo al ilmu itu diartikan apa ten bahasa Inggris? Kayaknya tidak kita temukan bahasa Inggris yang ilim atau nopo enggak ya. Tapi meskipun kadang terjadi persentuhan Arab kali Inggris, ardun, earth, kitun, cat, itu kan ruzun, rice, mirip. Tapi kalau al ilmu, ilmu itu tidak bisa diartikan ke bahasa manapun kecuali dengan ilmu itu sendiri. Karena sekali lagi ilmu itu berbeda dengan pengetahuan, ilmu itu berbeda dengan sains dan teknologi. Apa bedanya? Ilmu itu ada dampaknya. Ilmu itu ada rasanya. Ilmu itu ada efeknya. Jadi ketika kita menyebut ilmu, tergabung di situ pengetahuan, sains, sekaligus dampaknya tadi itu. Dampaknya apa? Khasyatullah. Takut kepada Gusti Allah. Wonten setunggal ulama asmonipun Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Seorang waliullah, seorang kekasih Allah. Syekh Ma'ruf Al-Karhi dikenal sebagai orang yang mujabud dakwah. Orang kalau berdoa itu sering dan potensinya besar
dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Suatu saat putranya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kepada sang ayah, "Ya Abah, wahai ayahku." Maksudnya Imam Ahmad bin Hambal. "Ya Abah, innahu qalilul ilmi." Sesungguhnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu ilmunya sedikit. Tidak seperti ayah, tidak seperti sinten ulama-ulama besar. Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu ilmunya sedikit. Mendengarkan itu dari sang putra, Imam Ahmad memarahi putranya ini. "Ya anak, wahai anakku, ya bunayya, jangan katakan begitu. Bukankah puncaknya ilmu itu adalah sesuatu yang sudah dicapai oleh Ma'ruf Al-Karhi?" Sang anak kemudian kembali berkata, "Apa puncaknya ilmu yang sudah dicapai oleh Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu, wahai ayah?" Imam Ahmad kemudian menjawab dengan tegas, "Khasyatullah." Takut kepada Gusti Allah. Itu puncaknya ilmu. Kalau kita belajar fikih, belajar tafsir, belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia, hanya sekedar pengetahuan sing asale gak ro moro ro, itu ma'rifatun. Sing celukane napa kala wau? Celukane yutun niki wau. Sing asale gak ro dadi ro. Tapi kalau kemudian setelah belajar tafsir terus kita makin takut kepada Allah, mengagungkan Allah, yang kita wujudkan, kita manifestasikan dengan ketaatan, memburu ridhonipun Gusti Allah, memohon kepada Allah segala kebaikan, itu namanya baru ilmu. Orang belajar fisika kimia kok dengan ilmunya membuat dia iman, membuat dia percaya, membuat dia yakin kepada Allah, maka pengetahuannya tidak sekedar pengetahuan, tapi lebih dari itu apa yang dia tahu menjadi ilmu. Lek mek rotok nggih apa dampak dari pengetahuan kita? Ilmu itu harus dilanjutkan dengan apa? Tahu, mampu, mau. Napa? Tahu, mampu, mau. Panjenengan dugi ten pengaosan. Sakderengipun sebelumnya panjenengan dereng semerap carane wudu. Caranya wudu. Ketika panjenengan mendengarkan pengajian, terus akhirnya tahu tata cara wudu. Asalnya belum tahu, sekarang tahu. Ketika panjenengan tahu, dereng ngelampai, itu namanya ma'rifatun, pengetahuan. Sadurunge gak ro, alhamdulillah saiki ro carane wudu. Umpami medal dugi majelis taklim niku terus wuduke pancet epek-epek. Misale sikute sik garing ae. Padahal wudu sikut itu harus kena basuhan air. Kok tidak ada dampaknya? Berarti yang panjenengan tahu hanya sebatas ma'rifatun, belum menjadi ilmu. Ya Allah, aku kudu ngelakoni. Setelah tahu saya mampu wudu dengan benar, saya harus mau melakukan wudu dengan benar. Kok panjenengan kemudian melakukan apa yang panjenengan tahu, itulah yang disebut dengan ilmu. Wonten tiyang dereng semerap salat itu wajib. Terus mirengaken pengaosan, salat itu wajib. Fadilahnya begini, pahalanya begini. Kalau dia meninggalkan dengan tanpa udzur atau meninggalkan dengan sengaja, siksaannya seperti ini, sanksinya seperti ini. Qala wa ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian terjerumus ke dalam neraka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu ketika kami hidup di dunia, kami tidak termasuk orang-orang yang melakukan salat.
Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang suatu generasi di mana generasi ini memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, mereka meremehkan kewajiban sholat karena udzur syar'i moro-moro mboten sembayang. Sifat yang kedua, wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsunya, apa yang akan diancamkan oleh Allah. Fasawfa yalqauna ghayya, kelak mereka akan dilemparkan ke suatu tempat yang bernama Al-Ghai, dan Al-Ghai adalah nama suatu jurang yang berada di dasar neraka Jahannam, tempat mengalirnya nanah dan darah penghuni neraka. Wonten tiyang mirengaken pengaosan kados mekaten mantun ngoten, terus piyantune selain ro salat itu wajib, terus ngelampai. Secara fikih dia mampu, balik akil, dia tahu dan dia mampu, lalu dia mau. Mantun ngoten sembayangi istiqomah. Berarti sampun dados ilmu napa mboten? Halo? Sampun dados ilmu napa mboten? Ilmu. Sudah menjadi ilmu. Karena ilmunya ada dampaknya, ada efeknya, ada hasilnya. Hasilnya napa? Khasyatullah. Wedi ten kersanipun Gusti Allah. Lan pun salah paham. Wedine tiyang gak ada ilmu niku mboten malah melayu dugi Gusti Allah, tapi melakukan tindakan sesuai dengan ilmunya. Kula paringi contoh, wonten tiyang ten dataran rendah yang dulu pernah kita sampaikan. Wonten tiyang ten dataran rendah, jarak 500 meter dalam pandangannya wonten banjir bandang. Terus tiang niki nggak ada ilmu. Wonten tiang kali misalnya, tiang nomor setunggal nggak ada ilmu. Tiang nomor kali mboten nggak ada ilmu. Tiang ingkang nomor setunggal nggak ada ilmu. Ilmunya apa? Bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Terus tiang niki punya ilmunya, dan dia dengan ilmunya bisa menentukan sikap. Aku lek duwe ilmu, banyu iki mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Aku kudu melayu menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Misalnya temeriku wonten klopo, akhirnya wonten wedal untuk menek klopo. Atau kemudian dia punya rumah 2 lantai, 3 lantai, akhirnya melayu ten lantai 2, ten loteng, melayu ten lantai 3. Berarti satu, dia punya ilmu dan dia menentukan sikapnya itu sesuai ilmu yang dia pahami. Tapi tiang nomor kali mboten nggak ada ilmu, atau punya ilmu tapi mboten berefek. Wis ngerti lek banyu iku teko dataran tinggi nang dataran rendah. Lah kok malah ndelik nang got ya. Aku tak ndelik nang got ae. Akhirnya ketutup banyu napa mboten? Nggih malah keterak banyu. Atau mungkin dia punya ilmu tapi tidak memakai ilmunya. Gini ku wau panik terus keputusannya malah tidak sesuai dengan ilmu. Maka sekali lagi keterangan-keterangan ini Bapak Ibu sekalian, ilmu yang kita dapatkan dari majelis ilmu, majelis taklim, entah ngaji dampar, ngaji kitab, beto pulpen, beto kitab, beto sasahan, atau ngaji longgo. Lah lek ten Roisia ngaji longgo napa ngaji kitab? Ngaji longgo, ngaji koping. Mugi-mugi ada dampaknya. Supaya tidak sekedar tahu, tapi benar-benar tahu, mampu, mau. Itulah yang dinamakan ilmu. Semoga ilmu kita ini bermanfaat semuanya. Dampaknya adalah khasyatullah, takut kepada Allah, terus wujudnya taat, wujudnya meninggalkan maksiat, boten malah melayu teko Gusti Allah.
Puncaknya ilmu yang dinamakan khasyatullah itu diambil dari firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanyalah para ulama, hanyalah orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Pengetahuan apapun, baik yang kita kenal dengan ilmu agama, ilmu umum, tapi sebagian tidak setuju dengan dikotomi itu. Yang ada adalah ilmu tujuan dan ilmu perantara. Intinya semua apapun yang kita tahu harus mendatangkan khasyatullah. Ini permohonan pertama. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk atau hidayah. Kita sampaikan tadi hidayah wonten kalih, ada hidayatul iman, ada hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad kita mendapatkan wejangan, mendapatkan nasihat dari para guru kita, dari orang tua kita, terus manfaat kita amalkan. Itulah yang disebut al-ilmu, atau sering juga kita tambahi ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari Sayyidina Ali dan mengajarkan kepada kita semuanya, mintalah ketika berdoa, mintalah kepada Allah as-sadad. As-sadad tadi sudah kita baca syarahnya, al-istiqamatu wal qasdu fil amri. Minta istiqomah dan selalu punya niat baik dalam segala urusan. Istiqomah apa artinya? Kalau dihadapkan pada lawannya, istiqomah itu lawannya al-i'wijaj. Al-i'wijaj itu menggak-menggok, tidak konsisten. Bahasa Indonesianya pelin pelan. Istilah Jawa isuk kedele, sore tempe, bengi mendol, isuk mendol mateng. Niki pelin pelan. Didhawuhaken dening ulama seperti jalannya rubah. Jenengan semerap kewan rubah. Rubah niku lek melaku mboten lempeng, tapi menggok-menggok. Napa lek wong terus mlakune menggok-menggok niki namanya megal. Megal-megol. Itu jalannya rubah. Jalannya rubah itu megal-megol. Itu yang dinamakan al-i'wijaj. Bahasa gampangnya pelin-pelan. Boten istiqomah, boten konsisten, boten kontinu. Makanya orang yang napa niki mlakune megal-megol mudah berubah. Seperti rubah, meskipun kata dasarnya bukan rubah, ubah. Mudah berubah seperti megal-megolnya hewan yang bernama rubah tadi. Maka istiqomah itu jalan lurus mboten menggok-menggok. Istiqomah konsisten, kontinu dalam kebaikan. Kalau sudah kontinu dalam kebaikan, termasuk makna sadat adalah selalu punya niat baik dalam perilaku dan tutur katanya. Niki penting napa mboten? Niat niki penting. Kranten lek mboten enten niyatun sholihatun, lek mboten niat enten niat yang baik, nggih eman-eman. Yang kemarin kita sampaikan at-turuqu ilallah ka'adadil anfus. Dawuhipun Gusmat Kyai Haji Ahmad Arif Yahya Gading. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu banyak seperti jumlah tarikan nafas kita. Idealnya usia kita ini kan singkat. Tidak ada kita yang meyakini hidup itu selama-lamanya. Pasti kita akan meninggal dunia. Setiap manusia pasti ada ajalnya masing-masing. Ada jatah hidupnya sendiri-sendiri. Maka dalam keyakinan seperti ini, semoga
setiap tarikan nafas kita itu ada pahalanya. Kok mboten enten sing ngami. Pun luwih rupane. Semoga setiap tarikan nafas kita itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Gini niat niku. Yang dalam bahasa syarah mengartikan as-sadat itu al-qasdu fil amri. Punya tujuan dalam segala urusannya. Cek mboten bleset. Rebo malam Kemis kemarin ten Al-Huda wonten pengaosan Al-Habib Taufik As-Segaf 1 bulan sekali. Beliau menyampaikan alamat itu niat itu seperti alamat. Niat itu seperti alamat. Supados surat itu nyampe berarti alamatnya kedah bener napa mboten? Kula kagungan rencang singen pas ten Yaman lari Lampung, rencang dugi Lampung. Mau minta buku, koleksi buku ten perpustakaan ten Belanda. Bahasa Inggrisnya Belanda niku napa? Sing merek roti niku lho. Holland ya, Holland. Nah, kalau wingi mendaki ten Poncokusumo mriku wonten turis sekawan. Lah kok kepreset ya tak delok sikile kedawan ya. Akhirnya kepreset tiba blak. Where do you from? Kula tanglet. Dari mana? From Holland. Oh berarti dari mana dia? Dari Holland. Be careful. Are you okay? Lola pinter bahasa Inggris meskipun gemek niku tok ya. Inggris Timur. Inggris Timur. Berarti bahasa Inggrisnya Belanda napa? Holland. Lah rencang kula pas kuliah ten Al-Ahqaf Yaman niku kirim surat minta buku ten salah satu perpustakaan ten Belanda. Lah kok gak suwe surate balik. Surate balik. Kok balik ris yo? Kula waos, kula ngakak. Yo mesti ae. Alamate pun bener, street napa? Negarae ten alamate niki wau. Negarae mboten disebut Holland tapi disebut Belanda. Ditulis napa ten amplope? Belanda. Belanda niki lak gampang-gampange wong Jawa nggih ya. Asline Holland disebut napa? Belanda. Asline English disebut napa? Inggris. Inggris. Nggih mesti mawon mboten nyampe surate balik. Soale alamate salah. Niat niku nggih sami. Mulai tangi turu sampai turu, ibadah mahdoh ghairu mahdoh, sembayang poso, mantun ngoten nyambut damel. Lah kok niate salah? Berarti alamate salah. Nyampe ten Gusti Allah napa mboten? Mboten nyampe. Wonten tiyang kategorinya terkenal di bumi tapi tidak dikenal di langit. Wonten tiyang ibadah ternyata mboten lillahi ta'ala. Amal ibadahnya diangkat ke langit pertama. Di langit pertama ada malaikat yang menjaga langit pertama. Ditanya, ini ibadahnya siapa? Ibadahnya fulan bin fulan. Pertanyaan pertama, apakah dia lillahi ta'ala? Apakah dia mengamalkan ibadah itu hanya karena Allah? Ternyata bukan karena Allah. Karena tetangganya, karena pamer, karena sombong, karena untuk mencari kemasyhuran, mencari popularitas. Akhirnya ditolak. Di langit pertama pun sudah ditolak atas rekomendasi malaikat. Kembalikan ke bumi, tergantung antara bumi dan langit. Akhirnya malaikat di langit pertama pun sudah tidak merekomendasikan untuk diangkat ke langit kedua. Akhirnya malaikat di langit kedua tidak pernah menerima laporan dan rekomendasi ibadahnya fulan bin fulan yang ibadahnya tidak lillahi ta'ala. Akhirnya malaikat di langit kedua tidak kenal orang ini sama sekali. Apalagi malaikat di langit ketiga. Jenenge gak tahu nyampe. Gak tahu nyampe ten malaikat langit kedua. Apalagi langit ketiga. Malaikat ke langit keempat, 5, 6, 7. Tidak pernah kenal orang itu. Karena meskipun dia ahli ibadah, ternyata ibadahnya mboten lillahi ta'ala. Mungkin saja di dunia dia terkenal. Ten TikTok viral, Instagram dadi artis, lek memberi santunan selalu viral.
keranten selalu diliput, keranten selalu disuting. Ten donya terkenal, bagi penduduk bumi terkenal, di antara teman-temannya, kawan-kawannya terkenal, tapi lek mboten lillahi taala, akhirnya napa singen? Lillahi ta'ala. Ta'ala panapa? Akhirnya orang ini masyhurun fil ardi, masturun fis sama. Naudzubillah min dzalik. Terkenal di bumi tapi tidak terkenal sama sekali di kalangan penduduk langit. Malaikat mboten kenal babar blas. Maka semoga kita kategorinya pilihannya cuma dua. Masyhurun fil ardi, masyhurun fis sama. Dikenal di bumi, nggak ada tonggo, nggak ada konco. Kita juga kadang tahadus bin nikmah. Kadang kula nggih kedah nyampe akan ngeten, berarti kan panjenengan tepang kula nggih tepang panjenengan. Dikenal di bumi tapi juga dikenal oleh penduduk langit. Allahumma amin. Terus wonten tiyang sing mastur niku, wali-wali yang tidak dikenal seperti kapal selam, lek nembak nggih jos, lek nembak nggih tepat sasaran, tapi tidak pernah terlihat di atas permukaan air. Wonten kapal itu penyerang yang tendure banyu, tapi wonten kapal selam, lek nembak nggih pas, lek ndonga nggih mustajab, lek memberikan nasihat 1-2 kalimat langsung mancep, seperti kapal selam yang selalu tepat sasaran tapi jarang kelihatan. Orang yang seperti ini masturun fil ardi, masyhurun fis sama, tidak banyak dikenal di bumi tapi sangat terkenal oleh penduduk langit, malaikat-malaikat semerap sedanten. Kapanpun orang yang meninggal dunia yang seperti ini, yang malaikat sudah kenal, disambut sae, napa mboten sae? Disambut sae, karena nama kita sudah sering disebut oleh malaikat. Allahumma amin. Datang ke wali kota, ke kantor balai kota, ketemu resepsionis, lek tiangi sampun tepang panjenengan, langsung melebu dan ketemu wali kota nggih gampang. Tapi lek gak dikenal babar blas, ancur pesena, ancur pesena telur. Makanya penutup, maka semoga apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan, ada sadad. Sadad itu istiqomah, selain istiqomah juga niatnya baik supaya sampai kepada Gusti Allah, jangan sampai salah alamat, akhirnya tidak sampai kepada Gusti Allah. Mari doa pagi ini yang kita pelajari, kita baca niat ngamalaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni. Kalau untuk kami atau imam yang memimpin doa, ninya diganti apa? Nah, Allahumma hdina wasaddidna, Allahumma hdina wasaddidna. Riwayat yang kedua, Allahumma inni as'alukal huda wassadada, Allahumma inni as'alukal huda wassadada. Kalau untuk mimpin doa, inninya diganti inna, as'alukanya diganti nas'aluka. Allahumma inna nas'alukal huda wassadada, Allahumma inna nas'alukal huda wassadada. Mugi-mugi saged ngamalaken.